Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi pembelajaran fungsi dan formula finansial. Kompetensi yang akan kita pelajari 3.8 menjelaskan jenis dan fungsi finansial. Kemudian kompetensi yang berikutnya 4.8 mempraktekkan berbagai fungsi finansial. Pengertian fungsi finansial. Fungsi finansial dalam Microsoft Excel merupakan fungsi yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, serta ekonomi. Fungsi finansial Microsoft Excel ini berguna untuk menghitung lebih cepat data-data keuangan. Dalam aplikasinya, penggunaan fungsi finansial dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu future value dan kedua present value. Future value berdasarkan sejumlah nilai tertentu sekarang. Berdasarkan sejumlah nilai tertentu sekarang akan dihitung berbagai kemungkinan nilai uang di masa mendatang pada berbagai tingkat suku bunga dan waktu. Yang kedua, present value. Berdasarkan sejumlah uang pada masa mendatang pada berbagai tingkat bunga akan dihitung nilai uang tersebut sekarang. Kemudian jenis-jenis fungsi dan formulasi, jenis-jenis fungsi dan formula finansial. Yang pertama, memanfaatkan fungsi SYD untuk menghitung nilai depresiasi apabila kita akan menghitung nilai depresiasi suatu investasi. Maka yang harus kita perlukan adalah fungsi finansial SYD. SYD berguna untuk menghasilkan jumlah seluruh nilai depresiasi atau penyusutan suatu aset. Cara penulisan fungsi SYD sama dengan cost, salvage, life, per. Nah, cost jumlah yang dikeluarkan, salvage biaya akumulasi, life umur ekonomis periodenya. Cost adalah harga beli aset yang akan disusutkan nilainya. Salvage adalah nilai pada akhir atau nilai sisa setelah penyusutan. Life jumlah periode selama aset disusutkan nilainya, kadang-kadang juga disebut dengan istilah usia pakai aset. Per adalah periode penyusutan, di mana satuan waktu yang digunakan, satuan waktu yang akan dipakai harus sama dengan argumen life. Itu untuk fungsi SYD. Kemudian fungsi yang kedua, memanfaatkan fungsi SLN untuk menghitung nilai straight line depreciation. Cara lain yang lazim untuk melakukan perhitungan depresiasi ialah dengan sistem straight line depreciation, yaitu nilai penyusutan sepanjang tahun dan sepanjang periode depresiasi. Untuk itu, Excel menyediakan fungsi SLN untuk menghasilkan nilai penyusutan suatu aset secara garis lurus dalam suatu periode. Cara penulisan SLN sama dengan SLN kurung buka cost, salvage, life. Cost adalah harga beli aset yang akan disusutkan nilainya. Salvage adalah nilai pada akhir penyusutan. Life adalah jumlah periode selama aset disusutkan nilainya. Kadang-kadang juga disebut dengan istilah usia pakai aset. Perbedaan yang dihasilkan fungsi S dan SLN. Jika dengan fungsi SYD, besar nilai depresiasi semakin menurun setiap tahun. Sementara pada SLN, nilai depresiasi sejak awal hingga akhir sama. Yang ketiga, fungsi finansial present value. Memanfaatkan fungsi PV untuk menentukan nilai investasi. Fungsi PV berguna untuk menghasilkan present value atau nilai kini dari suatu investasi. Nilai kini adalah jumlah nilai pinjaman modal yang akan Anda terima
Baik atau buruknya nilai ini ditentukan dengan mengurangi pendapatan yang diterima dari laba investasi yang kembali ditanam. Jika nilai pendapatan itu ternyata lebih besar dari biaya investasi, ini dinyatakan baik. Cara penulisan fungsi PV sebagai berikut, sama dengan PV kurung buka rate, N per, PMT, FP, type. Rate adalah besarnya persentase bunga setiap periode. N per adalah jumlah periode pengembalian dalam tahun. PMT banyaknya periode angsuran per periode. VV besarnya nilai akhir jangka waktu pinjaman. Jika tidak diisi akan dianggap nilainya 0. Pada pinjaman ke bank, VV nilainya 0. Tipe terdiri atas 0 untuk in area, 1 untuk in advance. Yang berikutnya PMT. Memanfaatkan fungsi PMT untuk menentukan pembayaran suatu pinjaman apabila Anda berencana mengambil kredit suatu aset. Kemudian Anda ingin menghitung berapa besarnya angsuran bila lamanya pinjaman selama periode tertentu dengan nilai bunga tertentu pula. Untuk keperluan tersebut, Excel mempunyai fungsi PMT yang sangat berguna untuk menghasilkan besarnya angsuran yang harus dibayar setiap bulan berdasarkan periode angsuran tetap atau sama dengan angsuran bunga sesuai dengan besarnya pinjaman. Fungsi ini menghasilkan angka negatif karena dianggap mengurangi besarnya pinjaman. Cara penulisan fungsi PMT sama dengan PMT kurung buka rate, N per, PV, FP, type. Rate adalah besarnya persentase bunga setiap periode atau tahun. N per adalah jumlah kali pembayaran angsuran dalam 1 tahun. PV adalah besarnya nilai pinjaman awal. FP adalah besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman. Jika argumen ini tidak diisi, maka Excel akan menganggap PV nilainya 0. Pada pinjaman ke bank, PV biasanya 0. Tipe adalah angka 0 atau 1, di mana 1 untuk angsuran langsung pada saat pinjaman diterima atau dikenal dengan in advance, dan 0 untuk angsuran yang dibayar 1 periode setelah pinjaman diterima, dikenal dengan in arrear. Pilihan terakhir ini tidak dapat diisi. Yang berikutnya lagi FV, future value. Memanfaatkan fungsi future value untuk menghitung nilai yang akan datang suatu investasi. Jika kita memiliki suatu investasi atau pinjaman bank, kemudian kita ingin menghitung berapakah nilai investasi kita setelah 5 tahun yang akan datang, maka kita dapat menghitung dengan bantuan fungsi VV. Fungsi ini dipergunakan untuk menghitung nilai yang akan datang dari suatu investasi atau pinjaman bank pada suatu periode apabila diperhitungkan dengan angsuran dan dengan bunga tetap. Cara penulisan fungsi ini sama dengan FV kurung buka rate, N per, PMT, PV, type. Rate adalah besarnya persentase suku bunga setiap periode. N per adalah jumlah berapa kali pembayaran angsuran dalam 1 tahun. PMT adalah besarnya angsuran setiap periode. PV, pada fungsi ini PV berarti besarnya nilai sekarang atau present value. Jika argumen PV tidak ditulis, maka akan dianggap nilai 0. Tipe adalah angka 0 atau 1, di mana angsuran yang langsung pada saat pembayaran diterima dikenal dengan in advance, dan 0 untuk angsuran yang dibayar 1 periode setelah pinjaman diterima dikenal dengan in arrear. Pilihan terakhir ini tidak dapat diisi. Selanjutnya fungsi rate. Fungsi ini digunakan untuk menghitung besarnya bunga dari suatu pinjaman atau investasi. Untuk rumus dari fungsi ini adalah sebagai berikut, sama dengan rate kurung buka N per,
PMT, PV, FV, tipe, selanjutnya gas. Nah, ini nanti kita akan mempelajari fungsi ini semuanya. Selanjutnya fungsi NPER. Fungsi ini berguna sekali untuk menghitung periode atau jangka waktu pembayaran dari harga barang yang dibeli secara kredit. Syarat utamanya tingkat suku bunga dan jumlah angsuran konstan. Rumus dari fungsi ini sebagai berikut. NPER, rate, PMT, PV, FV, dan type. Berikut contoh daftar penyusutan aset tetap pada PT Berlibur Terus. Jenis kendaraan roda 4 dengan harga perolehan 185 juta, kemudian nilai residunya sebesar 20 juta, dan umur penyusutan sebanyak 10 tahun. Nah, berikut tabel penyusutan tahunan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai dengan tahun ke-10. Kita akan menggunakan rumus SYD, di mana penggunaannya nih sama dengan SYD. Secara otomatis dia akan mengeluarkan rumus kurung buka, costnya harga perolehan, tinggal kita klik di 185 juta, maka akan terlihat D7. Kemudian jangan lupa fungsi absolutnya, tekan F4, kemudian salvage nilai residu, jangan lupa lagi F4, kemudian F4. Selanjutnya lagi live itu umur penyusutan. Setelah tadi F4, ini tergantung ya, antara komputer atau operating system, ada yang bisa menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Tinggal disesuaikan saja dengan komputer yang kalian pakai. Kemudian diklik yang angka 10 nya, kemudian tekan F4, diabsolutkan, dan selanjutnya kita akan melihat ke penyusutan tahun pertama di angka 1 ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita angka 1 yang B12, ini bukan berupa angka, tapi ini berupa label. Tutup kurung. Ya, untuk A12 ini tidak diabsolutkan karena kita akan mengcopy ke bawah. Oke, di enter, ya dapat sebesar 30 juta. Kemudian kita turunkan, copy ke bawah. Seperti ini yang benar. Kenapa pakai fungsi absolut? Kalau misalnya kita buang fungsi absolutnya, kita hapus lagi, kita pakai rumus awal sama dengan SYD kurung buka, ini D7 atau nilainya atau harga perolehan, nilai residu, umur penyusutan, kita coba pakai yang ini, tutup kurung, enter. Ya, value. Kenapa? Karena tahun ini campuran antara huruf dan angka, jadi dianggap value, tidak bisa digunakan. Kemudian kita ganti jadi A12, enter, dapat 30 juta. Coba kita copy ke bawah, ya, value 6, value 6, dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi fungsi absolutnya itu untuk mematikan baris dan kolom. Jadi kalau misalnya sudah baris dan kolomnya itu sudah diabsolutkan, maka secara otomatis ini tidak akan berpindah kecuali yang tadi, yang ini. Ya, rumusnya tadi seperti ini.
ini enter, coba kita copy. Nah, ini yang benar. Jadi penggunaan fungsi rumus absolut ini untuk mengabsolutkan alamat sel. Di sini sel D baris ke-7, kemudian sel D baris 8, sel D baris 9, kemudian A12. A12 ini menunjuk pada angka tahunnya. Ya, ini untuk penggunaan rumus SYD. Kemudian kita akan melanjutkan ke rumus SLN. Ya, fungsi yang akan kita gunakan itu SLN. Di sini Bapak setelah buat daftar penyusutan aset tetap PT Berkas Selalu, jenis kendaraan roda 4 dengan harga perolehan 175 juta, nilai residunya sebesar 20 juta, dan umur penyusutannya sebesar 10 tahun. Kita akan menggunakan rumus SLN. Sama dengan SLN kurung buka. Nah, secara otomatis dia akan mengeluarkan SLN costnya ini. Jangan lupa tadi tekan F4 untuk mengabsolutkan alamat sel, kemudian koma, salvage nilai residunya, tekan F4 lagi, kemudian yang terakhir koma live, kemudian jangan lupa ditekan F4 lagi untuk mengabsolutkan, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian setelah dapat 1 tahun yang ini kita copy ke bawah ya. Nah, bedanya SYD dengan SLN, kalau SYD itu menurun nominalnya sampai dia terakhir 3 juta, sedangkan SLN dia tetap setiap tahunnya. Tahun pertama 15 juta, tahun kedua 15 juta 500, tahun ketiga 15 juta 500 sampai dengan tahun terakhir. Ya, demikian untuk penggunaan rumus SYD dan SLN. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe at home, jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya.